Mulai deh. Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zini Ilman dan teman saya Yudi Mubarok. Kami dari kelompok 12 ingin membahas hasil diskusi kami tentang bab 9, yaitu first order logic, terms and normal forms. Next. Pada pembahasan pertama yaitu fungsi dan istilah. First order logic adalah sebuah bahasa formal yang digunakan di ilmu matematika, filosofi, bahasa dan ilmu komputer. Pemanfaatan for untuk mempresentasikan fakta adalah salah satu teknik dasar yang sudah sejak lama dipakai untuk dapat mengkodekan bahasa alami ke dalam bentuk formal. Dengan menggunakan for, diarahkan fakta dan juga pertanyaan dapat direpresentasikan secara tempat ke dalam konteksnya masing-masing, sehingga jawaban akhir yang dikembalikan kepada pengguna adalah jawaban yang tingkat kesasihannya dalam kurung validity di dalamnya mencakup konsistensi dan informativeness sangat tinggi. Yang kedua yaitu tata bahasa formal. Tata bahasa berikut mendefinisikan istilah dan aturan baru untuk rumus atom. Yang pertama, istilah sama dengan X untuk setiap X elemen V. Suku sama dengan A untuk sembarang A elemen A. Suku sama dengan F dan 0 untuk sembarang F 0 elemen F. Term sama dengan F N dalam kurung term list untuk sembarang Fn elemen F. Term list sama dengan istilah. Term list sama dengan term list. Atom formula P dalam kurung term list untuk setiap P elemen P. Baik, selanjutnya yaitu interpretation. Misalkan U adalah himpunan rumus sehingga set P1 sampai P3 set. Semuanya adalah predikat simbol. Set Fn11 sampai Fnll adalah semua simbol fungsi dan set A1 sampai Am semuanya simbol konstan muncul di U. Berikut interpretasi untuk rumus A. Set S suflik set titik dan set tuf. Tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Selanjutnya PCNF dan formulir klausa. Rumus logika proposisional berada dalam bentuk normal konjungtif dalam kurung CNF if itu adalah gabungan dari disjungsi literal.
Varian notasi CNF adalah klausa-klausa. Rumus dipresentasikan sebagai sekumpulan klausa di mana setiap klausa adalah sekumpulan literal. Kami sekarang melanjutkan untuk menggeneralisasi CNF ke logika orde pertama dengan mendefinisikan normal bentuk yang mempertimbangkan kuantifier. Definisi 9.9. Rumus berada dalam bentuk normal konjungtif prenex dalam kurung PCNF. Jika itu dari formulir Q1X1 sampai QNXNM, di mana Q adalah bilangan dan M adalah formula bebas bilangan dalam CNF. Ini quench Q1X1 sampai QNXN adalah awalan dan M adalah matriks. Baik, selanjutnya yaitu Skolem teorem. Dalam logika proposisional, setiap rumus sama dengan rumus di CNF. Tetapi itu tidak benar dalam logika orde pertama. Namun, rumus dalam logika orde pertama dapat diubah menjadi satu dalam bentuk klausa tanpa mengubah kepuasannya. Misalkan A adalah rumus tertutup, lalu ada rumus A dalam bentuk klausa sehingga A lebih kurang sama dengan A tanda kutip. Ingatlah bahwa A sama dengan A berarti bahwa A memuaskan jika dan hanya jika A memuaskan. Itu adalah ada model untuk A jika dan hanya ini bukan sama dengan ekuivalensi logis. A sama dengan lebih kurang A. Yang berarti bahwa untuk semua model I, I adalah model untuk A. Jika dan hanya jika merupakan model untuk A. Baiklah. Selanjutnya Skolem algorithm. Ya, yang ini adalah lanjutan yang tadi. Kami sekarang memberikan algoritma untuk mengubah rumus A menjadi rumus A tanda kutip atas dalam klausa bentuk dan kemudian buktikan bahwa A lebih kurang sama dengan A tanda kutip atas. Deskripsi transformasi akan disertai contoh running dengan menggunakan rumus universal X Px menjadi Qx menjadi universal X Px dan menjadi universal X Qx. Selanjutnya masih tentang Skolem's algorithm. Input formula tertutup A dari logika orde pertama. Output rumus A dalam bentuk klausa sehingga A lebih kurang sama dengan A tanda kutip atas. Ubah nama variabel terikat sehingga tidak ada variabel yang muncul dalam dua bilangan. Seperti universal X, Px menjadi Qx menjadi universal YP dalam kurung Y menjadi universal ZQ dalam kurung Z. Hilangkan semua operator boolean biner selain P yaitu universal X min
min P dalam kurung X universal Q dalam kurung X universal min universal Y P dalam kurung Y V universal Z Q dalam kurung Z. Dorong operator negasi ke dalam runtuhkan negasi ganda hingga ditetapkan ke rumus atom saja. Gunakan persamaan. Min universal X AX sama dengan lebih kurang sama dengan X min AX. X A dalam kurung X sama lebih kurang sama dengan universal X min AX. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudi Mubarok. Dipersilahkan. Baiklah. Nya adalah proof of Skolem teorema, yaitu bukti teorema Skolem atau kelas utama dari algoritma dapat dengan mudah ditemukan untuk mendapat setaraan sekarang dan eksistensial kuantifier oleh fungsi Skolem. Seandainya L universal Y1 sampai universal YN ekstensial XI Y1 sampai YN lalu X lalu next masih sambungan tadi, yaitu kita perlu menunjukkan bahwa ada interpretasi L aksen sedemikian rupa sehingga L aksen yaitu universal Y1 sampai universal YNP presence Y1 sampai YN presence Y1 sampai YN lalu L aksen dibangun dengan memperluas L ditambahkan fungsi NRIF yang didefinisikan oleh untuk semua menjadi set C1 sampai CN subset D. Lalu misalkan F presiden C1 sampai Cn menjadi Cn tambah 1 untuk beberapa C n tambah 1 elemen D sehingga presiden C1 sampai Cn lalu Cn tambah 1 elemen Fp. Next. Selanjutnya adalah model Hildebrand. Pada bagian ini kami menunjukkan bahwa untuk kumpulan klausa terdapat kanonis interpretasi yang disebut model Hildebrand. Model Hildebrand merupakan rangkaian interaksi yang relatif terbatas pretaktions yang memiliki properti berikut. Jika satu set klausa memiliki model, maka itu memiliki model Hildebrand. Model Hildebrand akan menjadi inti dari pengembangan teoretis pengaturan resolusi dalam logika objek pertama. Di dalam model Hildebrand terdapat 4 jenis dari model Hildebrand. Yang pertama adalah Hildebrand Universe, yang kedua adalah model Hildebrand Art Canonical,
lalu Herbrand interpretasi, lalu Herbrand base. Yang pertama adalah Herbrand universe. Hal pertama yang dibutuhkan interpretasi adalah domain. Untuk ini, kami menggunakan set istilah sintaksis yang dapat dibangun dari simbol-simbol dalam rumus. Misalkan S adalah himpunan klausa, himpunan simbol konstansa di S, dan F himpunan simbol fungsi dalam S. OHS semesta Herbrand dari S terdefinisi secara induktif. Lalu semesta I elemen HS untuk semesta I elemen A F01I elemen HS untuk F0I elemen F. FNI presiden T1 sampai TN elemen HS untuk N untuk 1 FNI elemen F TJ elemen HS. Jika tidak ada simbol konstanta atau simbol fungsi nol hari di S, inisialisasi indefinisi induktif AS dengan simbol konstanta arbitrer A. Lalu yang kedua adalah interpretasi Herbrand. Misalkan S adalah sebuah rumus dalam klausa di mana PS yaitu set P1 sampai PK adalah simbol predikat, Fs set F1 sampai Fl simbol fungsi, dan AS set A1 sampai saya simbol konstanta muncul di S. Interpretasi Herbrand untuk S adalah L yaitu set AS set R1 sampai RK, lalu set L1 sampai FL AS. Lalu di mana set R1 sampai FK adalah relasi arbitrer dari aritas yang sesuai atas domain HS. Next. Selanjutnya adalah Herbrand model canonical. Himpunan klausa S memiliki model jika memiliki model Herbrand, contohnya L precedence D set R1 sampai R1L, lalu set F1 sampai Fm, lalu set D1 sampai Dn menjadi model sewenang-wenang untuk S. Tentukan interpretasi Herbrand dengan mengikuti link subset dari basis Herbrand. Set P1 presiden T1 sampai Pn, lalu P1 presiden T1 sampai PL presiden Tn elemen RI.
di mana IRI adalah relasi yang ditugaskan CPI dalam L. Artinya atom dasar ada di himpunan bagian dari basis Herbrand jika nilainya VL, presiden P, lalu presiden T1 sampai Tn. Benar jika diinterpretasikan dalam model L. Lalu materi selanjutnya adalah teorem Herbrand. Teorema Herbrand menunjukkan bahwa pertanyaan validitas dan probabilitas di orde pertama logika dapat direduksi menjadi pertanyaan tentang kumpulan rumus atom dasar yang terbatas. Meskipun hasil ini sekarang dapat diperoleh langsung dari teori semantik sistem Leux dan Gengen, kami membawa hasil ini ke sini untuk mereka kepentingan sejarah. Pertimbangkan tablo semantik untuk rumus yang tidak memuaskan dalam bentuk klausa. Itu formula secara implisit adalah formula yang dikuantifikasi secara universal, yaitu universal X1 sampai universal Xn aksen, presiden X1 sampai Xn. Next. Lalu ada yang terakhir, Herbrand base. Biarkan HS menjadi semesta Herbrand untuk S. DS basis Herbrand untuk S. Adalah himpunan rumus atom dasar yang dapat dibentuk dari simbol predikat GS dan istilah DHS. Next. Yang terakhir adalah sebuah ringkasan yang yaitu logika orde pertama dengan fungsi dan istilah digunakan untuk memformalkan matematika. Itu teori logika ini yang kurung tabel semantik, sistem deduktif, kelengkapan, ketidakpastian ability. Sangat mirip dengan first order logic tanpa fungsi. Bentuk klausa dari rumus dalam logika orde pertama diperoleh dengan mentransformasikan rumus menjadi rumus ekuivalen dalam Frenex konjungtif normal form, atau dalam singkatan menjadi PCNF, dan kemudian mengganti bilangan eksistensial dengan fungsi Scholen. Rumus dalam bentuk klausa memuaskan jika memiliki model Herbrand, yaitu model yang domainnya adalah himpunan suku dasar yang dibangun dari fungsi dan simbol konstanta yang muncul di formula. Herbrand teorema menyatakan bahwa pertanyaan tentang ketidakpuasan dan probabilitas dapat diekspresikan dalam logika proporsional yang diterapkan pada kumpulan formula dasar yang terbatas. Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon dan kurang kami minta maaf, lebih dan kurang kami minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah,